Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini merupakan series pembelajaran yang dimana terarah dan fokus pada cryptocurrency tentunya. Ya, betul. Nah, tetapi kalau kalian bergabung di dalam private community kami atau datang di website bitcoingoceng.com ini setidaknya ya, kalian akan melihat beberapa pembelajaran kami yang terarah. Yang dimana kami mengajarkan bukan hanya cryptocurrency-nya. Jadi hal-hal yang perlu dipelajari sebelum ke cryptocurrency. Betul. Ke cryptocurrency ya, bukan ke transaksi. Malah ada orang yang muter transaksi dulu baru pelajari tentang cryptocurrency, baru pelajari yang dasar tadi gitu. Padahal kebalik, yang dasar-dasar dulu. Yaitu tentang money management, tentang pasar modal ini apa sih gitu, kayak gitu-gitu, dan akhirnya sampai ke ujungnya bisa bertransaksi. Kita langsung ke inti utamanya. Seperti kata Bung tadi, kita bahas sekarang lebih dalam lagi tentang cryptocurrency ya Bung ya. Nah ini kalau misalnya sekarang lagi hype-nya tentang Michael Saylor bilang. Michael Saylor nih. Kenapa dengan beliau? Bitcoin is no second best apa gimana gitu? There is no second best. There is no Jadi second best. hanya Bitcoin ya. Iya. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There is no second best. Okay. Kenapa sih kok dia bisa seyakin itu ngomong seperti itu, Bung? Saya jadi gini. Michael Saylor adalah salah satu orang yang paling bullish ya dalam dunia Bitcoin. Bullish dalam arti dia benar-benar yakin dan dia terus membeli Bitcoin sampai detik ini dan salah satu pemilik Bitcoin terbanyak di dunia. Nah, tapi sebelum ke Michael Saylor, kenapa dia sampai begitu? Bukan hanya Michael Saylor, banyak orang hebat ya, banyak negara dan orang hebat. Tapi sebelum ke situ, ini berarti konten kali ini kenapa Bitcoin ya? Kenapa Bitcoin? Gitu. Karena banyak orang di sana nggak mengerti. Sudah masuk kripto, Bitcoinnya sendiri mereka nggak pahami. Fungsinya mereka nggak paham. Jadi begini, saya coba jelaskan dengan singkat dan bahasa yang gampang. Karena bukan Bitcoin goceng kalau bukan bahasa yang gampang. Betul. Kalau menurut referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama, together in knowledge, together in growth. Pertama, di tahun 2009 kira-kira ya, di tahun 2009 ada sekelompok atau seseorang, karena kenapa selalu dikatakan seperti itu? Karena sampai detik ini kita tidak tahu, Raf. Ini mereka sekelompok, sekelompok atau seseorang. Ngaku saja kamu. Bukan. Sekelompok atau seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Sampai detik ini kita nggak tahu dia di mana, siapa, atau mereka apa. Mereka membentuk yang namanya Bitcoin kan tahun 2009. Nah, singkat cerita, karena dia dibentuk dengan konten sebelumnya sudah dijelaskan tentang cryptocurrency-nya ya, tentang koin-koin. Singkat cerita, karena dia yang pertama dan akhirnya popularitas cryptocurrency ini semakin naik, yang sebelumnya hanya tujuannya alternatif pembayaran selain uang fiat ya, itu akhirnya menjadi sebuah aset yang berharga. Yang ibaratnya ya udah mulai bukan setara dengan, tapi dinilai sama seperti emas. Dia sudah nomor ketiga kalau nggak salah dalam aset. Saya nggak ikuti juga ya update-annya sampai per video ini dibuat, kita nggak ikuti update karena pasti berubah-ubah. Pasti berubah-ubah. Tapi setidaknya udah masuk dalam 10 aset berharga dunia. Itu maksud saya. Itu jadi kenapa akhirnya beberapa orang tersebut sangat yakin dengan Bitcoin, karena memang dari historical Bitcoin dan pergerakan harganya dan stoknya yang dibatasi. Bitcoin ini perlu diketahui ya, stoknya dibatasi. Kalau emas itu tidak ada batas. Kita pernah live dan bahas tentang ini. Tapi ini di konten ini kita bahas. Jadi emas di dunia itu nggak ada batas. Nggak ada batas. Jadi sekarang misalnya total emas yang beredar di seluruh dunia total udah yang di tangan-tangan Anda sekarang, di anting-anting Anda apa sebenarnya. Itu totalnya misalnya ada 100 kilo. Contoh. 100 kilo di seluruh dunia udah digabungin di seluruh negara. Tapi bisa bertambah. Karena kan tambang emas masih ada. Betul. Tetap berjalan, tetap emasnya akan nambah lagi. Berarti stoknya boleh dikata belum tahu limitnya sampai berapa. Tapi Bitcoin batasnya cuma 21 juta.
kemarin kan ada momentum yang namanya halving ya. Yep. Jadi para penambang Bitcoin hanya mendapatkan hasil setengah. Jadi biasanya misalnya mereka dalam sejam, ini contoh, dalam 1 jam bisa dapat 10, ini hanya dapat 5. Nah 4 tahun lagi setelah 2024, berarti 2028 ya, Iya, akan dipangkas lagi setengah halving. Oke. Nah, stoknya yang sudah sampai total mau ditambang, dicari segala macam, totalnya hanya mentok di 21 juta. Berarti ya kan namanya hukum ekonomi ya, nama sesuatu yang makin jarang tapi permintaannya banyak ya, supply and demand. Hukum supply and demand, tentunya harganya akan apa? Naik. Makanya Michael Saylor dan semua orang-orang hebat yang kalian tahu gitu ya, itu pasti akan menganggap Bitcoin ini wajib untuk kita alokasikan dana untuk diinvestasikan. Tapi gitu. Kan ada yang ngomong ini kripto adalah scam diatur oleh elit global. Tentu dari elit global. Bahkan sampai dia menunjukkan teknikalnya katanya gitu. Oke, jadi gini. Siapapun yang ngomong tentang cryptocurrency inilah, itulah, inilah gitu ya. Yang pasti kebanyakan bilang ibaratnya scam ya. Kita scam ini benar-benar scam ya, karena kemarin kita pernah bikin konten sarkas. Nah, ya konten sarkas bahwa altcoin scam itu sarkastik ya. Wah, ternyata Roy Suryo bener nih. Sarkastik dalam konteks ya ada orang-orang yang nyangkut nggak tahu kemana gitu kayak manta gitu ya, itu nyangkut ke situ. Ena lain-lain. Ena dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang ini scam benar-benar scam, pasti yang sang orang siapapun yang menyebutkan itu pasti maksudnya tidak ada sarkastik ya, benar-benar harafiah scam gitu. Anda ingin hidup sehat? Jangan lupa biasakan konsumsi Kangen Water. Nah, perlu diketahui kita harus melihat sudut pandangnya dia ini kemana. Dia mungkin membahas dari segi bentuk aset yang ditransaksikan, atau dia memang orang yang nggak tahu teknologi blockchainnya. Oke, yang sebelumnya kita udah bikin konten ya tentang series pembelajaran tentang blockchainnya, sistemnya ya, kompleksitas, keamanannya, ya. Dia mungkin belum ke situ, dia nggak tahu tentang itu, dan dia tarik kesimpulan, ya udah scam aja. Gitu. Padahal Bitcoin ini kenapa menjadi super luar biasa? Bukan karena Bitcoinnya. Bukan, tapi karena kebetulan dia adalah sebuah aset kriptografi yang ada di dalam teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain inilah yang membuat Bitcoin ini sangat luar biasa. Jangankan Bitcoin ya, kalau mungkin waktu itu ada apalah namanya ya gitu, tapi di dalam sebuah teknologi blockchain ini pasti akan jadi luar biasa. Itu jadi kalau alasan kenapa Bitcoin luar biasa, karena blockchainnya. Bukan karena Bitcoinnya. Ya udah, koin yang lain bisa aja jadi hebat. Karena mereka semua nempel di dalam blockchainnya. Gitu. Oke lah, yang saya simpulkan adalah orang-orang yang memandang seperti itu adalah orang yang dimana mereka nggak belajar dalam tentang blockchain, cryptocurrency dan lain-lainnya. Gini, saya simpulkan ya dari konten ini. Pasti kalian yang menonton ini akan ada rasa ambigu, yaitu ambigu begini. Tapi kan nggak ada yang atur gitu ya, ya kan? Kalau sentralisasi atau bank yang kita tahu lah, bank di negara kita atau bank negara orang atau bank di negara besar ya, itu kan ada yang atur. Ya. Tapi kok di blockchain ini kan tidak yang ngatur, berarti lebih berbahaya dong. Iya. Gini, saya analogikan ini dua hal yang berbeda ya. Sentralisasi dan desentralisasi. Dunia dalam blockchain itu desentralisasi, tidak ada yang ngatur. Tapi yang menjaga itu adalah semua orang yang di dalamnya. Nah, kalau saya punya aset Bitcoin atau punya aset blockchain yang bisa nyuri untuk menyuri aset saya, diperlukan membobol orang yang nyangkut dengan saya. Namanya kan blockchain. Saya terganggu, misalnya rantai saya Rafa nih, rantai. Saya terikat dengan Rafa. Untuk membobol saya harus bobol Rafa dulu. Masalahnya untuk bobol Rafa harus bobol siapa lagi gitu, dan lain sebagainya. Jadi kita terikat satu sama lain. Jadi secara atur mengatur tidak ada karena desentralisasi. Saya bisa melihat satu sama lain, tapi saling mengikat. Nah kalau sentralisasi
bener, aman secara ya udah ada yang melindungi ya. Tapi kan kalau berbicara ada yang melindungi berarti ada yang berkuasa di situ. Iya. Nah yang berkuasa lah yang mengatur, yang berkuasa lah bisa-bisa ada oknum-oknum yang membuat aturan yang menguntungkan dia dong. Nah, lu punya duit, lu punya kuasa. Betul. Jelas aturan-aturan yang menguntungkan dia karena dia yang punya aturan. Ya. Dia sang penguasa di situ. Ya jadi perbedaannya di situ ya. Jadi saya analogikan gampang. Nah, kenapa ini menjadi aset masa depan? Karena bisa jadi di masa depan nanti semua orang bertransaksi dengan itu. Jadi masing-masing melindungi aset mereka masing-masing. Ya, betul. Gitu. Ya, mungkin segitu aja ya Bang ya. Ya, segitu aja sih. Karena yang lebih detailnya lagi adalah private community ya, tentunya. Jelas dong. Dan kelebihan utama dari private community sebenarnya apa sih? Satu yang paling utama adalah kita bisa tanya jawab. Betul. Bisa jadi hal ini pasti masih ambigu bagi sebagian orang yang kok bisa gini. Nanti kayak kemarin di private community ada pertanyaan, nanti kalau sistemnya dihack seluruh dunia gimana? Iya, masalahnya contoh ya, negara Konoha ya, ada sebuah negara ya, datanya dihack gitu ya. Mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ada sebuah negara ya, Konoha yang kemarin data satu negara dihack dan menterinya malah bilang tolong hacker kembalikan data kami. Ya, kenapa? Karena sentralisasi, hanya dikontrol, dijaga, diregulasi oleh sentral. Nah, kalau blockchain kayak pertanyaan orang private community yang anggota private community kita yang bertanya, itu sulit banget untuk dihack. Kenapa? Karena tadi saya sudah bilang kita rantai yang mengikat satu sama lain. Gitu. Jadi apakah bisa dihack? Bisa. Tapi kompleksitasnya yang mana yang lebih sulit? Tentu desentralisasi, lebih sulit diretas. Gitu. Oke lah, see you on the next series. Bye bye. Together in Grove, together in Grove. Referensi untuk membaca sebenarnya gini, apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu